Saya Mardiansa, Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan aksi demonstrasi yang marak dilakukan akhir-akhir ini. Yang pertama, di negara demokrasi, aksi demonstrasi dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, Rampai Nusantara mendukung setiap aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara yang baik, anti kekerasan, dan juga mengutamakan saling menghormati di antara petugas dan massa aksi. Yang kedua, bahwa aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa itu ada beberapa isu yang disampaikan, antara lain soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, harga BBM yang saat ini naik untuk minta diturunkan, termasuk juga dengan kelangkaan minyak goreng. Nah, ada isu-isu yang sebenarnya memang kami melihat ada potensi ditungganginya aksi-aksi mahasiswa tersebut dengan kepentingan-kepentingan kelompok lain yang justru memang didasari bukan karena isu-isu kerakyatan atau memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan lain sebagainya, termasuk juga aksi-aksi yang dilakukan ini seringkali terindikasi kuat adanya kelompok yang memanfaatkan situasi, atau dengan kata lain sangat-sangat berpotensi untuk ditunggangi, seperti terjadi di beberapa waktu lalu adanya kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia yang juga penggiat di media sosial, Ade Armando. Dan ini kami sebagai organisasi Rampai Nusantara mengutuk keras aksi kekerasan dengan alasan apapun. Yang ketiga, bahwa sudah ada beberapa isu yang kami rasa sudah tidak relevan lagi untuk disuarakan, selain karena memang itu sudah sangat clear dan tegas direspon oleh Presiden terkait dengan penundaan dan perpanjangan masa jabatan Presiden, dan itu isu masih terus bergulir bahkan sampai hari ini, yang saya rasa ketika isu sudah tidak lagi relevan disampaikan tapi tetap ditiupkan atau disuarakan, itu sangat besar kemungkinan bahwa ada kepentingan lain yang menginginkan terjadinya instabilitas politik yang juga berdampak pada instabilitas ketertiban dan keamanan. Dan ini sangat disayangkan, karena sesungguhnya aksi mahasiswa yang betul-betul sebenarnya mahasiswa adalah aksi yang memang memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat secara umum. Nah, dengan demikian ada beberapa isu yang menurut saya itu tetap disuarakan sampai saat ini, itu tidak menggambarkan suara hati mahasiswa ataupun suara hati dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, bahwa pengalaman gerakan aksi demonstrasi dari masa ke masa, termasuk di masa 98, selalu memang tataran aksi yang diperkuat adalah isu-isu kerakyatan. Dalam hal ini, bagaimana rakyat bisa membeli sembako dengan murah, bagaimana rakyat juga harus dapat menjangkau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Tapi yang kita lihat pada akhir-akhir ini, aksi justru yang memimpin isu itu isu-isu yang jauh lebih politis. Nah, saya khawatir ya, karena setahu saya atau sepengalaman kami semua, bahwa aksi mahasiswa itu dikedepankan pasti isu-isu kerakyatan. Tapi ketika isu itu sudah masuk pada isu elitis seperti turunkan presiden atau turunkan Jokowi, saya rasa itu sudah bukan lagi isu kerakyatan yang seringkali diperjuangkan oleh mahasiswa sebagai gerakan moral. Nah, ini sudah gerakan politik, dan mungkin memang karena memang dipengaruhi juga dengan eskalasi politik yang
ya hampir 2 tahun lagi kita akan memasuki masa kontestasi di tahun 2024, dan mungkin dampaknya sudah mulai dari sekarang itu dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan. Selanjutnya yang kelima yang perlu juga kami sampaikan bahwa aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pemuda, buruh, itu memang banyak sekali isu-isu yang beredar atau wacana-wacana yang juga beredar bahwa ada kelompok-kelompok yang memang sudah berniat atau bermaksud ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi, yang menurut saya itu sangat melawan konstitusi. Bahwa memang ada isu yang ingin disuarakan, itu bagian dari warga negara untuk menyampaikan sesuatu. Tapi bahwa ada upaya untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah dan konstitusional, saya rasa itu sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, dan selain melawan konstitusi juga itu dapat dikatakan melawan hukum. Dan Rampai Nusantara mendukung upaya pemerintah atau aparat kepolisian untuk menindak tegas segala upaya-upaya yang dianggap mengancam ketertiban, mengancam ketentraman, dan juga mengancam pemerintahan yang sah dan legitimate. Karena menurut saya itu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan ke depan. Nah, yang keenam perlu juga saya sampaikan bahwa selain isu soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sudah clear, bahwa ada isu soal BBM yang naik harganya, perlu kita ketahui bahwa memang kita hidup tidak di ruang kosong. Tentu kenaikan bahan bakar minyak itu juga dipengaruhi oleh dunia luar, inflasi global, krisis pangan, krisis energi yang sekarang yang terjadi, tentu itu karena memang kita tidak ada di ruang kosong. Sangat berdampak sekali pengaruh-pengaruh yang terjadi di dunia luar, termasuk adanya invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina yang berdampak pada kepentingan domestik negara kita, termasuk terjadinya krisis pangan, krisis energi, inflasi, dan itu sedang diupayakan oleh pemerintah untuk bisa mengendalikan harga-harga tersebut sehingga tetap bisa terjangkau oleh masyarakat kita. Dan saya rasa ini bukan meminta pembenaran dari masyarakat, tapi setidaknya meminta pengertian dari masyarakat bahwa memang itu bukan diinginkan oleh pemerintah, tapi bahwa situasi ini tidak bisa dihindarkan, untuk terus kita cari cara untuk melakukan antisipasi. Dan isu-isu lain seperti kelangkaan minyak goreng yang sekarang sudah coba diatasi ya, walaupun memang harganya relatif masih cukup tinggi, tapi pemerintah terus berupaya keras untuk coba untuk membongkar sindikat, membongkar mafia-mafia yang ikut membuat kelangkaan minyak goreng ini, sehingga dalam waktu tidak lama lagi diharapkan memang harga minyak goreng bisa stabil. Nah, selain isu-isu itu yang mengemuka, juga ada beberapa isu terkait pekerja migran, terkait buruh migran Indonesia yang sampai saat ini memang masih sering dirasakan adanya ketidakadilan atau kurangnya upaya pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para pekerja migran kita yang berada di luar negeri, padahal menurut kami itu adalah aset bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi sampai kapanpun. Dan selain itu, pemerintah dalam hal ini BP2MI harus lebih serius lagi atau lebih memaksimalkan lagi kewenangan dan upayanya untuk memberikan perlindungan, sehingga tidak terjadi upaya-upaya kekerasan terhadap buruh migran kita, atau upaya-upaya pelecehan dan sebagainya yang seringkali memang kasus-kasus tersebut itu berdampak kepada pekerja migran yang ada di luar negeri.
Nah, itu hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait aksi-aksi demonstrasi dengan berbagai isu yang sekarang ini berkembang. Sekali lagi kami berpesan, berdemonstrasilah dengan baik dan benar, suarakanlah kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya, dan proteksilah diri atau gerakan dari anasir-anasir atau kepentingan kelompok tertentu yang coba untuk merusak gerakan aksi demonstrasi itu menjadi gerakan yang dianggap memiliki nuansa kepentingan politik yang di luar dari apa yang ingin disuarakan oleh mahasiswa, pemuda maupun buruh. Saya rasa itu yang perlu disampaikan. Sekali lagi, buat teman-teman semua yang melakukan aksi demonstrasi, jaga diri, saling hormat terhadap kawan, terhadap aparat penegak hukum yang coba mengamankan, saling respect, dan jauhkan aksi-aksi kekerasan. Demikian, salam Nusantara.